Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Dimanapun adik-adik berada saat ini, kita patut mengucap syukur. Walaupun di tengah keadaan seperti saat ini, kita masih dapat melakukan proses pembelajaran melalui media daring. Adik-adik semua diharapkan menyimak video pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir ya. Topik pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan cahaya dan sifat-sifat cahaya. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan yang dapat adik-adik capai dalam materi hari ini. Tujuan yang pertama, adik-adik mampu memahami dan mengidentifikasi cahaya dan sifat-sifat cahaya. Tujuan yang kedua, adik-adik mampu menerapkan cahaya dan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan cahaya dan sifat-sifat cahaya. Mari kita simak video berikut ini. Saat mendengar istilah cahaya, apa sih yang ada di pikiran adik-adik? Pasti adik-adik akan membayangkan lampu kan? Lampu memang salah satu alat elektronik yang mampu menghasilkan cahaya. Itulah mengapa lampu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Cahaya yang dihasilkan lampu akan memantul ke semua benda yang dikenainya. Nantinya, pantulan tersebut akan diteruskan ke mata kita. Mengapa cahaya bisa memantul? Hal itu karena salah satu sifat cahaya adalah bisa dipantulkan. Apakah hanya itu? Tentu tidak adik-adik. Masih banyak sifat-sifat cahaya yang harus adik-adik ketahui. Nah, pengertian cahaya sendiri merupakan salah satu gelombang transversal dan elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 400 nanometer sampai 600 nanometer. Cahaya yang dimaksud adalah gelombang elektromagnetik spektrum cahaya tampak, meliputi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, dan disingkat menjadi Magicu Hibiniu. Adik-adik pasti tahu kan bahwa di sekitar kita ada banyak benda yang dapat memancarkan cahaya. Nah, benda-benda tersebut dinamakan sebagai sumber cahaya. Namun, sumber cahaya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber cahaya alami, dan yang kedua, sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami sendiri adalah sumber cahaya yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri dan tersedia setiap saat, contohnya matahari, bintang, dan bulan. Sedangkan sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia itu sendiri, contohnya adalah lilin dan lampu, dan cahayanya pun tidak tersedia setiap saat. Cahaya itu sendiri memiliki beberapa sifat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 4 sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Nah, yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 108 meter per detik. Untuk membuktikannya, cobalah adik-adik nyalakan senter. Jika adik-adik perhatikan, berkas cahaya dari senter akan berbentuk garis lurus. Nah, sifat cahaya inilah yang biasanya dimanfaatkan pada sinar laser. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening seperti kaca mampu ditembus oleh cahaya. Cahaya yang masuk melalui benda bening akan diteruskan sepenuhnya. Artinya, tidak ada yang dipantulkan. Ternyata, sifat tersebut dimanfaatkan untuk membuat lampu. Jika kamu perhatikan, bohlam memiliki permukaan bening, sehingga cahaya lampu bisa diteruskan ke ruangan. Yang ketiga,
Cahaya dapat dipantulkan. Saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok, atau besi, cahaya tidak akan diteruskan, melainkan dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Pemantulan teratur terjadi jika seberkas cahaya melewati benda yang permukaannya rata, misalnya cermin. Sedangkan pemantulan baur akan terjadi jika seberkas cahaya melewati benda yang tidak rata, misalnya kayu, batu, dan sebagainya. Nah, yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Siapa sih yang tidak suka melihat pelangi? Fenomena langit yang sangat indah itu tidak setiap waktu bisa kita lihat. Namun, adik-adik tidak perlu khawatir karena terbentuknya pelangi tidak lepas dari sifat-sifat cahaya yang disebut dispersi. Adik-adik juga bisa membuat pelangi dengan memanfaatkan sifat tersebut. Dispersi merupakan peristiwa terurainya cahaya polikromatik putih menjadi monokromatik merah dan ungu. Pelangi dihasilkan oleh adanya peristiwa dispersi. Cahaya matahari yang bersifat polikromatik dibiaskan oleh tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibatnya, warna polikromatik dari cahaya matahari akan terurai menjadi monokromatik. Nah, warna-warna monokromatik tersebut nantinya akan memantul di belakang tetesan air hujan yang berbentuk sferis dan membentuk pelangi. Untuk percobaan sederhananya, adik-adik bisa lihat video berikut. Seperti sedih begitu. Hai Prof, kita mau mencari pelangi tapi tidak ketemu. Iya Prof, kata ibu guru pelangi bisa muncul setelah hujan, tapi kok tidak ada ya Prof? Oh begitu. Pelangi memang bisa muncul setelah hujan, asalkan matahari bersinar dengan terang. Oh gitu ya Prof, padahal Adi ingin sekali lihat pelangi. Ikut ke rumah profesor saja yuk, kita buat pelangi sendiri. Hah? Buat pelangi sendiri? Emang bisa Prof? Bisa, ayo. Untuk membuat pelangi sendiri, kita membutuhkan gelas, air, dan kertas putih. Terus Prof, apa lagi? Nah, kita cari tempat yang tersinari cahaya matahari. Kita bisa buat pelanginya di atas meja dekat jendela ini. Pertama, kita letakkan kertas putih ini. Adi, tolong isi gelasnya dengan air. Tidak usah penuh ya, setengah saja. Baik Prof. Ini Prof. Nah, kita letakkan gelas ini di atas kertas. Eza, lihat itu pelanginya muncul warna-warni. Iya, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Benar, warna-warna tersebut sering disingkat Magiku Hibiniu. Nah, selanjutnya adik-adik kerjakan tugas berikut ya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami oleh adik-adik semua ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.